Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Pustaka Guru. Baik, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal prediksi maupun tryout yang kita buat untuk materi pedagogik, tentunya untuk calon guru ya, calon guru seleksi P3K. Dan kali ini kita di pembelajaran atau modul yang kelima tentang dasar komunikasi. Nah, Bapak Ibu, silakan pastikan teman-teman semuanya sudah mengerjakan tryout atau soal yang kita buat. Yang bagi yang belum, silakan cek di link deskripsi. Di situ ada tautan, silakan teman-teman semuanya kerjakan. Baru teman-teman silakan untuk menyimak pembahasan prediksi soal pedagogik di modul yang kelima atau pembelajaran yang kelima tentang dasar komunikasi. Baik, jika Bapak Ibu sudah mengerjakan soalnya dan menginginkan untuk pembahasannya, silakan simak pembahasan berikut ini. Soal yang pertama, komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu, menghibur, mempengaruhi orang lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan fungsi komunikasi pada aspek titik-titik. Nah, komunikasi itu memiliki beberapa fungsi ya. Kemudian tergantung dengan aspek apanya. Nah, ciri soal yang pertama ini adalah kata kuncinya sebagai alat. Nah, sebagai alat untuk menginformasikan pesan. Jadi, komunikasi itu berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan pesan atau mengajarkan ilmu, menghibur dan mempengaruhi orang lain. Nah, ini termasuk fungsi komunikasi berdasarkan pada aspek apanya, seperti itu ya. Nah, pembahasannya seperti ini. Jadi fungsi komunikasi itu ada 6 ya, secara detail ada 6 aspek ya. Yang pertama adalah pembentukan konsep diri. Jadi konsep diri itu maksudnya pandangan kita mengenai siapa sih diri kita, itu dengan cara komunikasi tadi. Kemudian menyatakan eksistensi. Yang kedua ini ya, menyatakan eksistensi diri, artinya dipandang diri kita eksis di masyarakat. Jadi komunikasi sebagai sarana untuk biar kita eksis di masyarakat, seperti itu. Nah, untuk fungsi yang ketiga, melangsungkan kehidupan, itu artinya untuk mewariskan peradaban. Jadi dari orang tua, kemudian kita berikan ke anak kita atau keturunan kita. Itu namanya komunikasi yang untuk melangsungkan kehidupan, seperti itu. Nah, lalu untuk yang keempat itu memupuk hubungan, artinya untuk memenuhi kebutuhan emosional kita, intelektual kita dengan orang lain, itu sebagai fungsi dari komunikasi untuk memupuk hubungan. Lalu nomor 5, fungsi yang kelima adalah mengekspresikan perasaan, artinya mengungkapkan perasaan melalui pesan-pesan verbal maupun non-verbal. Nah, ini fungsi dari komunikasi yang mengekspresikan perasaan. Lalu yang terakhir adalah fungsi instrumen, yaitu namanya instrumen itu jadi alat ya. Jadi instrumen itu alat untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan soal nomor 1 ini adalah fungsi dari karena ada alat untuk menginformasikan pesan, maka ini fungsi fungsi instrumen ya, yang D ini ya. Nah, ini sesuai dengan fungsi yang keenam, itu sebagai fungsi instrumen, yaitu alat. Namanya instrumen adalah alat untuk menginformasikan pesan atau mengajarkan ilmu, mempengaruhi orang lain. Itu yang disebut dengan fungsi instrumental. Jadi teman-teman bisa cek di halaman 91 ya, halaman 91 modul pembelajaran kelima tentang dasar komunikasi. Nah, demikian untuk pembahasan soal nomor 1. Lalu kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Salah satu faktor penunjang komunikasi efektif dalam pembelajaran adalah etos komunikator. Nah, etos komunikator ini artinya etos guru ya. Komunikator itu nama lain dari di dalam materi ini adalah guru. Hal yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran adalah titik-titik. Nah, ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah etos guru dalam membangun pembelajaran ini. Nah, faktor penunjang komunikasi efektif itu ada 3 ya. Yang pertama adalah faktor komunikator. Nah, yang disebut dengan guru itu ya. Jadi guru itu sebagai komunikator. Sedangkan untuk siswa itu sebagai komunikan yang menerima komunikasi, menerima pesan. Nah, faktor komunikator itu di sini adalah guru, itu ada
dua faktor, yaitu kepercayaan atau kredibilitas dan daya tarik atau atraksi ya. Jadi faktor komunikator dari guru itu ada dua, yaitu faktor kepercayaan atau kredibilitas dan daya tarik atau atraksi. Nah, ini yang disebut dengan faktor penunjang pembelajaran yang masuk dalam etos komunikator. Jadi jawaban yang soal nomor kedua ini adalah kepercayaan dan daya tarik, yang C ini ya, kepercayaan dan daya tarik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk menjawab soal yang kedua. Jadi etos guru itu ya terdiri dari kepercayaan atau kredibilitas dan daya tarik atraksi. Ini yang menjadi faktor dari seorang guru atau komunikator. Lalu untuk faktor komunikan atau siswa itu ya kebutuhan siswa, kecakapan yang dimiliki siswa, pengalaman belajar, itu yang menjadi faktor komunikan atau menjadi faktor dari siswa tersebut. Sedangkan untuk faktor pesan atau mata pelajaran itu ya isinya sama bahasanya. Nah, itu ya. Jadi 3 faktor penunjang komunikasi efektif. Silakan Bapak Ibu atau teman semuanya cek di halaman 90 ya, modul PB atau pembelajaran yang kelima. Kita lanjutkan soal yang berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan kata istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan kata istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda ya, artinya berbeda dengan konteks masing-masing. Nah, kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasa disebut dengan titik-titik. Nah, ini hambatan dalam komunikasi itu ada beberapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ini 1, 2, 3, ini nomor 4, ini nomor 5, dan ini nomor 6, bukan nomor 1 ya, seperti itu ya. Jadi ada 6 hambatan komunikasi. Nah, salah satunya di sini contohnya ya, kita uraikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah gangguan fisik. Ya, gangguan fisik itu terdiri dari situasi, tempat, dan suasana. Misalnya iklimnya, itu iklim cuaca itu termasuk ke gangguan fisik. Kemudian gangguan mekanik itu berhubungan dengan alat atau media yang kita gunakan. Misalkan alat komunikasi, mikrofon juga bisa, atau televisi kan sebagai alat komunikasi ya, itu termasuk gangguan mekanik. Misalnya TV-nya rusak, mikrofonnya rusak, itu juga menjadi gangguan mekanik. Seperti itu contohnya. Nah, untuk yang ketiga, gangguan semantik itu pengertian kata-kata yang sebenarnya ya. Maka soal yang nomor 3 ini kan yang menjadi gangguannya adalah kata-katanya ya. Jadi kata-katanya antara liquid yang dalam IPA kemudian liquid dalam pembelajaran IPS itu berbeda arti atau sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan gangguan semantik ya. Jadi jawaban yang B ya, gangguan semantik, seperti itu ya. Teman-teman, untuk pembahasannya nanti jika ada teman-teman soal yang berbeda, mungkin yang ditanyakan gangguan mekanik maupun gangguan yang lainnya seperti gangguan kepentingan ini atau motivasi atau maupun gangguan fisik, teman-teman bisa menjawab ya, bisa menganalisis soal tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang keempat. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu titik-titik. Apa saja nih ini yang menjadi hal membangun iklim komunikasi ya. Jadi ini membangun hal yang membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi 5 hal itu apa saja? Ini yang pertama adalah respect. Respect itu artinya sikap menghargai. Kemudian empati. Empati itu maksudnya kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain. Kita menempatkan sebagai orang lain yang misalkan sedang bersedih ya, kita menempatkan menjadi mereka gitu ya. Kemudian audible. Audi itu kan suara, audio. Berarti dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jadi audi itu kalau untuk kata kuncinya ya didengarkan. Respect itu berarti menghargai. Empati itu menempatkan diri
pada situasi sebagai orang lain. Kemudian clarity itu semacam klarifikasi ya. Clarity berarti kejelasan. Humble itu berarti rendah hati. Itu ya teman-teman, nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang ditanyakan itu, nanti teman-teman bisa ini pengertiannya dari masing-masing hal yang membangun iklim komunikasi yang positif. Nah, dari kelima itu yang mana itu ya? Maksudnya 5 itu apa saja ini ya? Karena di sini disediakan jawaban opsi yang salah itu ya. Jadi yang pertama ada respect, kemudian empati, audible, clarity, dan humble ya. Berarti yang C nih ya. Nah, yang C jawaban. Kalau yang A itu apa? Simpati itu tidak masuk dalam 5 hal ya. Ini yang salah ya. Kemudian ini yang salah B, ini preparedness, kemudian ini juga salah ya, ini ya. Jadi yang C ya, yang lengkap 5 hal itu, yang benar itu yang C. Oke teman-teman, silakan cek di halaman 106 sampai 107 untuk pembahasan materi tentang 5 hal yang mempengaruhi atau membangun iklim komunikasi yang positif. Oke, kita nomor 5. Seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conference yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Komunikasi terjadi pada kasus tersebut adalah apa? Nah, seperti yang kasus yang sekarang ini ya. Jadi karena daring pembelajarannya PPKM gitu, maka kita pembelajarannya melalui aplikasi video conference macam itu ya. Itu termasuk komunikasi pada apa? Jadi karena aplikasi video ini kan termasuk media ya, media. Berarti ini termasuk komunikasi yang langsung tapi dengan bermedia. Berarti yang C ini ya. Jadi komunikasi langsung bermedia atau mediated direction komunikasi. Nah, bedanya apa bedanya? Bedanya kalau langsung satu arah ini contohnya kita tidak bisa seperti televisi, radio ini ya. Komunikasi dengan radio dan televisi itu kan satu arah, langsung tetapi satu arah, tidak bisa kita menanggapi seperti itu. Kalau video conference ini kan siswa masih bisa untuk menanggapi. Jadi komunikasi langsung tapi bermedia, media aplikasi, seperti kita bisa berinteraksi dengan siswa. Sedangkan untuk komunikasi media massa ini ya contohnya dengan koran dan sebagainya, itu kan media massa. Kemudian komunikasi media internet ini ya sekarang ini media internet itu kan banyak sekali, tidak langsung, tidak harus langsung juga. Ada yang langsung tetapi ada yang tidak langsung. Nah, yang paling tepat yang lebih spesifik yaitu komunikasi langsung dengan bermedia itu ya. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang ke-6. Agar komunikasi empatik tercipta, jadi komunikasi empatik tercipta, guru harus memperlihatkan hal-hal sebagai berikut. Kecuali, yang ditanyakan adalah kecuali A. Menghargai setiap pertanyaan dan jawaban. B. Bersikap sabar untuk tidak memotong pembicaraan. C. Bersikap penuh pengertian. Atau D. Bersikap evaluatif dan berprasangka. Nah, yang harus kita agar empati tadi kan menempatkan diri pada orang lain itu ya, tercipta, maka harus apa nih yang harus diperlihatkan oleh kita sebagai guru. Tapi yang kecuali berarti yang bukan. Maka ini ya, kalau yang A itu betul ya, menghargai setiap pertanyaan dan jawaban itu betul, ini benar. Kemudian bersikap sabar untuk tidak memotong, ini juga benar karena kita sebagai empatik biar tercipta seperti itu. Kemudian bersikap penuh pengertian, nah ini kita juga perlu karena ada agar komunikasi empatiknya tercipta. Kemudian yang D, bersikap evaluatif dan berprasangka. Nah ini tidak boleh ya, harusnya ini bersikap tidak evaluatif atau tidak berprasangka itu ya, itu yang benar. Nah ini ya hal-hal yang mempengaruhi agar komunikasi empatik itu: 1. Menghargai setiap pertanyaan tadi ya, yang betul. 2. Bersikap sabar dan tidak memotong pembicaraan. Kemudian yang ketiga adalah bersikap penuh pengertian. Nah kemudian yang 4, bersikap tenang. Dan yang kelima adalah bersikap tidak evaluatif dan bebas prasangka. Bebas prasangka berarti tidak berprasangka buruk itu ya misalnya. Nah berarti jawaban yang D nomor 6. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-7.
kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain tersebut. Itu yang disebut dengan kemampuan apa ya? Apakah clarity, simpatik, skill atau empatik. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Salah satunya adalah ada clarity, ada empatik. Maka ini yang jawabannya adalah kemampuan menempatkan ya, mengetahui apa yang dialami orang lain, ya ini jawaban untuk empatik ini ya. Karena empatik itu kan kemampuan untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu. Kita menempatkan diri sebagai orang tersebut gitu ya. Bukan, kalau simpatik itu kita hanya merasakan saja, bukan menempatkan menjadi orang lain, jadi sudut pandang mereka gitu. Oke. Nah, ini ya, empatik adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain. Oke, bisa dicek di halaman 112. Ini untuk materi empati dan lainnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ke-8. Agar komunikasi menjadi efektif, penting bagi komunikator atau guru memperhatikan aspek sebagai berikut. Kecuali ya. Jadi agar komunikasi menjadi efektif, maka penting guru memperhatikan aspeknya, kecuali A. Waktu yang tepat untuk suatu pesan, B. Bahasa yang digunakan, C. Kesulitan perlu disampaikan di awal, atau D. Memilah jenis kelompok sasaran. Nah, agar komunikasi efektif itu yang pertama ini ya, waktu yang tepat, itu juga betul. Kemudian bahasa yang digunakan itu juga benar. Kemudian kesulitan siswa perlu disampaikan itu tidak ya, salah. Karena kesulitan itu tidak perlu disampaikan, karena agar komunikasi efektif kita tidak boleh menyampaikan kesulitan siswa. Nah, memilah-milah jenis kelompok sasaran di mana komunikasi akan dilakukan ini juga perlu agar komunikasi menjadi efektif. Nah, pembahasannya seperti ini. Jadi aspek komunikasi yang agar komunikasi efektif itu jadi ya, waktu yang tepat, kemudian bahasa yang digunakan dimengerti oleh siswa, kemudian sikap dan nilai yang ditampilkan menumbuhkan kepercayaan siswa itu ada, kemudian memilah jenis sasaran itu juga benar. Nah, jadi jawaban yang salah ini yang kecuali, maka yang C ini ya, kecuali yang dari 4 ini. Nah, itu ya teman-teman. Teman-teman agar bisa memahami ini, nanti jika keluar teman-teman bisa untuk menjawab soal yang semacam ini. Oke, kita lanjutkan soal ke-9. Pak Yusuf sedang mengajar tema 4 di kelasnya. Beliau mencoba mengelola komunikasi dengan baik dalam pembelajarannya, agar pesan yang disampaikan itu penting bagi siswa. Hal ini Pak Yusuf sudah memperhatikan tahapan penyusunan pesan yang baik dalam tahap titik-titik. Nah, ini ya, kata kuncinya adalah di sini. Agar pesan yang disampaikan itu penting bagi siswa, maka ini termasuk atau memperhatikan tahapan apa biar pesan itu penting. Itu berarti apakah perhatian ataukah tindakan, pemuasan atau kebutuhan. Ya, kita cek lagi pembahasannya seperti ini, bahwa ada tahapan atau tahap untuk menyusun pesan yang baik ya. Jadi pesan dikatakan baik jika memenuhi tahapan ini ya. Yang pertama adalah tahapan perhatian, berarti siswa biar memperhatikan apa yang kita sampaikan gitu ya. Kemudian tahap kebutuhan. Yang kedua, tahap kebutuhan atau artinya adalah menimbulkan perasaan pada siswa karena pesan yang disampaikan itu penting bagi siswa. Nah, ini soal nomor 9 ini berarti tahapan kebutuhan ya, yang D ya. Tuh, seperti itu. Nah, teman-teman juga cek juga nanti seandainya ada soal yang mengarah kepada tahapan yang lainnya, misalnya tahapan pemuasan itu apa, kemudian tahapan visualisasi itu tentang apa, tentang membayangkan gagasan yang akan datang, itu berarti visualisasi. Kemudian pemuasan atau tahapan tindakan itu berarti berfungsi untuk merumuskan tahapan sebelumnya untuk bertindak sesuatu, itu berarti tahapan tindakan, tahap tindakan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk pembahasan ini nomor 9, silahkan juga cek di 98 halaman untuk materi dasar komunikasi. Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir, yang ke-10. Contoh pesan verbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas. Ini jadi ini contoh-contoh
pesan ya, contoh-contoh pesan baik verbal maupun non verbal. Yang ditanyakan di sini adalah pesan non verbal. Contohnya seperti apa di dalam kelas itu. Nah, yang A nih ya, siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru. Nah, ini menanggapi langsung berarti kan dengan bahasa ya. Kalau menanggapi langsung kan dengan ucapan, dengan bahasa. Nah, bahasa ucapan itu kan termasuk ke dalam verbal. Berarti bukan ya. Kemudian siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. Nah, siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. Bertanya langsung berarti kan berbicara, bertanya dengan bahasa, berarti kan ini verbal, berarti bukan. Guru memberikan standing applause. Nah, standing applause itu kan bukan verbal ya, jadi non verbal ya, yang C ya, jadi ya jawabannya standing applause karena ini termasuk non verbal berupa tindakan gerak-gerak seperti itu ya, jadi bukan dalam bahasa ucapan gitu ya. Nah, yang D memberikan instruksi dengan guru memberikan instruksi dengan tegas. Instruksi kan berarti disampaikan di dalam bahasa itu ya, dalam bahasa, maka ini juga verbal lah. Jadi jawaban yang C ya. Jadi contoh-contoh verbal dan non verbal itu teman-teman harus paham dulu. Verbal itu berarti bahasa dengan kata-kata ya. Dengan non verbal itu dengan sebuah tindakan gitu ya, tindakan bukan dalam bahasa. Artinya seperti tepuk tangan, applause, standing applause, nah itu termasuk, atau lambaian tangan itu termasuk ke dalam non verbal. Itu ya teman-teman pembahasannya. Nah, ini pesan atau message itu adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Nah, simbol-simbol di sini atau pesan di sini berupa bentuk verbal, yaitu ucapan dan tulisan. Kalau yang non verbal berarti berupa gerak tubuh atau ekspresi wajah tadi ya. Jadi gerak tubuh itu standing applause, itu termasuk gerak tubuh. Ekspresi wajah misalnya tersenyum itu juga bahasa tetapi non verbal. Nah, seperti ya teman-teman, untuk pembahasannya silahkan pelajari, nanti yang keluar yang verbal maupun yang non verbal teman-teman sudah bisa memberikan contoh. Demikian pembahasan video kali ini, dan kita berharap semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti tes seleksi P3K nanti. Nah, jika berkenan teman-teman silahkan subscribe channel ini agar teman-teman nanti tidak ketinggalan video pembahasan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.